Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel IKNS Saham, yaitu tempat mengupas saham-saham berdasarkan teknikal dan fundamental. Oke, sebelum kita masuk ke video, jangan lupa langsung tekan tanda like dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel IKNS Saham. Yang pasti, saham-saham yang sangat menarik akan segera dikupas. Yang pertama itu ada DMMX. Ini termasuk saham teknologi. Kita bisa melihat, memang berdasarkan EMA 20, dia sudah break. EMA 50, dia sudah break. Artinya harga saham sudah di atas EMA 20, EMA 5, EMA 50. Nah, dan dia sudah berada di atas EMA 100 dan EMA 200 juga di sini. Namun EMA 20 di sini belum memotong EMA 50, EMA 100 dan EMA 200. Belum menandakan uptrend jangka panjang. Tapi di sini saham sudah breakout dari EMA 200. Artinya dia sudah menembus resistan termasuk kuat ya. EMA 200 ini termasuk resistan jika dia berada di atas harga dan bisa menjadi support jika dia berada di bawah harga. EMA 200 ini bisa menjadi padokan kita untuk swing jangka lebih panjang sedikit ya. Tapi walaupun dia belum EMA 20 belum memotong EMA 100 dan 200, namun dia kemungkinan besar di sini akan memotong. Dengan catatan jika dia bisa menembus resistan yang terdekat yaitu di harga 2120. Bagaimana besok jika dia sanggup breakout dari 2120, dia pasti akan melanjutkan kenaikannya. Dan di saat EMA 20 ini memotong EMA 50, EMA 100, EMA 200, itu menandakan saham ini sudah uptrend jangka panjang. Jika belum dipotong, berarti belum menandakan uptrend yang jangka panjang. Berarti uptrendnya baru sebentar atau masih pendek uptrendnya. Dan dari segi EMA, kita lihat EMA di sini. Maksud saya MACD, dari segi MACD itu sudah di atas 0. MACD di atas 0 dan dia sudah memotong garis signal. Artinya jika dia MACD sudah memotong garis signal, artinya dia sudah memulai uptrend. Sudah memulai. Namun uptrend di sini belum tentu jangka panjang, yang pasti sudah mulai uptrend ya. Dari sebelumnya dia sudah downtrend terus menerus, ini sudah menandakan dia sudah mulai uptrend. Jadi untuk yang mau swing itu memang tempat yang paling bagus itu di saat dia mulai uptrend ya. Yang paling bagus memang kita masuk di sini di harga 1765. Namun kita sudah ketinggalan kemarin. Tempat selanjutnya yang bagus itu ya di sini, di close-nya 1845. Namun kita juga sudah ketinggalan. Sekarang dia sudah break dari EMA 20. Apakah sudah ketinggalan? Sebenarnya kita sedikit menanggung resiko di sini. Kenapa saya bilang menanggung resiko? Karena dari 1800 ke 2000 itu hampir 10%, bukan hampir ya, sudah 10%. 10% itu ya lumayan ya. Kalau kita untuk cut loss itu 10% sudah lumayan. Namun untuk yang swing jangka panjang itu kalau dilihat masih sangat potensi ya. Ini potensi dia ke 2500, sedangkan kita harus stop loss dia di 1700. Artinya kita bakalan rugi di sini. Maksudnya bukan bakalan rugi, maaf, itu kata-kata saya sedikit ini. Potensi kalau misalkan dia turun tidak sesuai dengan
plan yang kita sudah jalankan itu plan B-nya adalah kita harus stop di 100.720. Namun jika sesuai dengan plan kita, dia akan menuju ke 2.500. Artinya dia ada 400 poin lebih di sini. 400 poin itu bisa 20%. Sedangkan kita harus siap menanggung resiko di 15%. Di 15%. Jadi resikonya 15%, potensinya 20%. Itu untuk swing yang jangka pendek. Kalau di MMX ini, kalau saya lihat dia bisa menuju ke height-nya yang tertinggi. Saya udah buat resistan 3 di sini, resistan 1 di 2.500, resistan 2 di 2.900, resistan 3 itu di 3.400, 450. Itu adalah resistan yang terkuat daripada di MMX ini. Berdasarkan analisa fundamental, memang saham di MMX ini fundamentalnya sudah terlalu mahal. Namun dibandingkan dengan saham-saham teknologi yang lain masih di angka rata-rata. Ya. Berdasarkan publiknya masih bagus 30%. Berdasarkan DER-nya juga masih bagus ya. Jadi untuk swing ke satu itu 2.500, swing kedua 2.900 dan swing ketiga 3.450. Dengan catatan dia harus berhasil break dari resistan 1. Jika resistan 1 sudah break, dia harus break ke resistan 2. Dan ini tidak mungkin terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Ini membutuhkan waktu yang sangat agak sedikit lama ya. Karena dari 2.000 ke 3.450 itu bisa dibilang sudah hampir 70%. Ya, ini swing untuk jangka panjang. Biasanya swing jangka ini lebih ke swing jangka menengah sih kalau saya bilang. Itu dalam waktu rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau teman-teman bisa lebih sabar, teman-teman bisa cuan. Kalau teman-teman bisa lebih berani, teman-teman bisa mengakui dan berani mengatakan kalau memang saham sini sudah tidak sesuai dengan plan kita atau dia sudah breakdown, ya harus berani kita untuk mengambil tindakan agar tidak rugi terlalu banyak. Jadi dalam teknikal ini memang dibutuhkan stop loss untuk menghadapi resiko yang sangat besar ya. Inilah analisa saham DMMX. Terus satu lagi itu ada saham BP. Saham BP ini sudah sangat uptrend ya. Kalau kita bilang maksudnya EMA 20 di atas, EMA 50 di atas, EMA 100 selanjutnya dan EMA 200 paling bawah. Artinya kalau EMA yang berjajar kayak gini, dia sudah uptrend dari sini dia sudah mulai uptrend nih. Dari harga kemarin dia pertama kali naik. Dan sekarang sebenarnya dia sedang koreksi di harga wajar. Dia tidak menembus, tidak breakdown dari 80, itu merupakan koreksi yang wajar. Dan sekarang harganya sudah breakout lagi di EMA 20. Artinya apa? Kita sudah boleh nih melihat lagi dan memantau ya. Memantau lagi, dia sudah break dari EMA 20, jelas EMA 50 di bawahnya sudah breakout juga. Karena dia dalam posisi uptrend begini, jadi EMA 100 di bawah, EMA 200 juga masih di bawah. Artinya saham ini masih uptrend jangka panjang. Jadi kalau dari satu segi lain juga kita bisa lihat di sini MACD. MACD dia signal belum memotong signal. Ya. Tapi dia sudah mulai menampakkan akan memotong signal. Itu apakah akan memotong atau tidak itu tergantung dari beberapa hari ke depan. Tapi jika dilihat dari EMA tadi,
ini kemungkinan besar atau potensi dia garis MACD itu potensi akan memotong garis signal. Dan posisinya akan di atas nol itu sangat bagus. Sangat bagus untuk uptrend untuk saham-saham yang sedang uptrend begini. Namun perlu diketahui kita harus memasang stop loss-nya di 82. Artinya tidak boleh lebih daripada 10%. Sedangkan target kita itu di 30%. Kenapa target saham ini swing jangka pendek saja tinggi? Dikarenakan saham ini resikonya sangat besar. Yang pertama dia publiknya sudah lebih dari 50%, yaitu di angka 61% publiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saham ini PER-nya sudah lumayan tinggi dibandingkan dengan saham-saham satu sektornya itu di 19 kali. Jika PBV masih di bawah 1. Jadi saya perlu tegaskan resiko ini kepada teman-teman agar teman-teman itu paham dengan resiko yang terjadi sehingga apa yang terjadi dari aktivitas teman-teman ini tidak menyalahkan orang lain. Karena murni segala tindakan yang teman-teman lakukan itu adalah murni dari keputusan teman-teman sendiri. Oke, beginilah. Yang pertama itu dia harus potensi saham BP ini adalah kita lihat ke 120. Jika dia sanggup breakout ke 120, dia bisa menuju ke 150 di sini. Saya melihat dari 150-nya itu dari mana? Saya melihat 150 itu dari indikator Fibo. Jadi menarik dari resistan ke supportnya di sini, dia akan muncul angka 1,6 dan itulah harga target atau menjadi resistan selanjutnya di setelah 120. Jadi begitulah analisa saya, analisa yang cukup simpel dari kedua saham ini. Namun saya ingin sedikit mereview ulang yaitu saham India yang semalam kita bahas. Saya ada membahas saham India semalam. Sama seperti saham-saham yang lain, saham ini sedang uptrend. MACD-nya mau memotong tapi belum terpotong. Hari ini saham ini koreksi cukup tidak cukup dalam. Dia hanya koreksi 80 poin dan 2,8%. Kalau berdasarkan MACD, garis MACD-nya sudah mulai memotong ini garis signalnya. Dari segi EMA dia sudah masih uptrend. Jika memang teman-teman itu harus membatasi stop loss, nggak mesti di bawah garis trend support ini, tapi teman-teman bisa sebelum di bawah harga 2.700 teman-teman harus pasang stop loss di sini jika teman-teman itu swing jangka pendek. Tapi kalau teman-teman swing jangka panjang itu bisa stop loss sampai di MA20 atau garis trend support ini. Kenapa? Karena kalau teman-teman swing jangka panjang itu potensinya bisa masih ada kemungkinan naik sebelum dia memotong garis trend support ini. Sampai kemana? Seperti saya bilang tadi, dia seperti saya bilang kemarin, dia di 3.600 itu resistan dia. Jika tembus atau breakout dari 3.120 saja, dia sudah potensi ke 3.600. Tadi dia hanya mencoba untuk menembus tren resistan, namun belum jebol. Jika besok dia tidak turun lagi, dia tidak boleh lebih turun dari MA20 atau tidak boleh breakdown dari MA20. Kalau sudah breakdown penutupan sorenya, itu teman-teman harus waspada ya. Kemungkinan kecil sahamnya bisa turun. Oke, begitulah review malam ini. Sekali lagi, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kita yang lain yang ingin belajar tentang bagaimana teknikal saham secara sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.